Selamat pagi sahabat bertumbuh dan berbuah. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan firman Tuhan di pagi ini saya beri tema Sang Pengubah Nasib. Saudara, mari kita baca dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16a. Firman Tuhan berkata, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Saudara, nama R.A. Kartini itu sudah tidak lazim lagi di telinga setiap kita, apalagi di kaum Hawa. Nah, secara tidak langsung saudara, Ibu Kartini ini sudah mengubah dunia kita. Kalau zaman dahulu saudara, cewek seusia kita itu wajib tinggal di rumah. Berkat jasa Ibu Kartini, saudara, sekarang kita boleh bersekolah, bahkan punya kedudukan setara dengan kaum pria. Jadi bukan hal muluk kalau kita ini ngasih label kepada Ibu R.A. Kartini ini sang pengubah nasib bangsa Indonesia. Begitu pula tuh saudara dengan Raja Daud, di mana Raja Daud ini layak saudara dikasih label pengubah nasib. Mengapa firman Tuhan di pagi ini disebutin kalau ada 37 pahlawan yang menyertai Daud? Dari ke-37 orang itu saudara, muncul 3 triwira yang bikin Daud itu terpesona. Nah, memangnya apa sih yang diperbuat sama mereka? Begini ceritanya saudara, pas Raja Daud itu lagi di kubu gunung, dia tiba-tiba kepingin minum air dari perigi Betlehem. Tapi masalahnya di sana itu ada banyak pasukan Filistin yang berjaga-jaga. Kalau gitu mustahil dong untuk mengambil air itu. Tapi luar biasanya saudara, triwira itu nekat menerobos. Mereka menimba air dari sana dan terus membawa air itu kepada Daud. Keren kan saudara? Nah, pertanyaannya, dari mana Daud mendapatkan 3 pahlawan yang pemberani itu? Bukannya waktu itu dia lari sendirian dari hadapan Saul? Bukan tidak mungkin saudara kalau triwira itu adalah mereka yang dulunya berhimpun sama Daud sewaktu dia bersembunyi di gua Adulam. Nah, faktanya mereka adalah orang-orang yang dulunya mengalami kesukaran, dikejar-kejar sama tukang piutang, dan didera sakit hati. Itu dalam saudara bisa baca dalam 1 Samuel 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Tapi gara-gara kepemimpinannya Daud saudara, mereka pada akhirnya berubah jadi pahlawan yang gagah perkasa. Nah, bukan cuma R.A. Kartini dan Raja Daud yang bisa jadi pengubah nasib, tapi kita semua juga saudara, orang-orang yang dipanggil dengan kepercayaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Tidak usah kita berpikir muluk-muluk saudara dan menunggu terlalu lama untuk melakukannya, sebab ada banyak cara yang sederhana yang bisa kita ini lakukan untuk mengubah nasib. Contohnya saudara, kita bisa kenalkan Kristus kepada teman-teman kita yang belum mengenal Dia. Selanjutnya saudara, kita juga bisa menguatkan setiap mereka yang lemah dan menghibur mereka yang lagi susah. Mungkin kita bisa pakai media sosial kita untuk memberitakan Injil. Saudara, itu dapat mengubah nasib seseorang. Nah, dengan begitu saudara, kehidupan teman-teman kita siapapun saudara bisa berubah menjadi lebih baik. Bukankah itu artinya kita sudah menjadi pengubah nasib? Nah, mari saudara, dengan memperkenalkan Kristus dan menjadi pelaku firman, kita secara tidak langsung sudah mengubah nasib orang-orang di sekitar kita, dan itu didahului di dalam keluarga kita. Dan biarlah saudara, perenungan firman Tuhan di pagi ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Jadilah orang-orang yang dapat mengubah nasib orang lain dengan teladan hidup kita. Dan mari kita mau jadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang taat kepada Tuhan, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang membawa dampak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati. Immanuel.